Ancaman bukan dari si fulan atau si faltan, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berpecah belah, Allah yang akan menurunkan azab. Faman wasalaha wasaltu, faman qata'aha qata'tu. Barang siapa yang menyambungkan tali persaudaraan, Allah pun akan sambungkan rahmatnya. Langsung Allah sambungkan rahmat. Faman qata'aha, dan barang siapa memutuskan persatuan, senang adanya perpecah belahan, senang adanya hubungan, qata'tu, Allah yang langsung memutuskan rahmat untuknya. Dia menyangka bahwa zikirnya, solatnya di tengah masjid sudah diterima oleh Allah. Tidak tahunya dia terputus dari rahmat Allah. Hati-hati dengan tipu daya dunia, hati-hati dengan sihir dunia yang menyihir jiwa kita, yang mungkin kita tidak tahu makna tersebut. Akhirnya kita diharamkan dari rahmat Allah. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dulu Hudzaifah ibnul Yaman adalah salah satu sahabat Rasulullah yang Rasulullah berikan ilmu intelijen. Dia bisa mengetahui ini munafik, ini bukan, ini orang baik, ini orang baik. Dia tahu. Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzur bi nurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang mukmin, orang yang mempunyai hubungan dengan Allah, karena mereka melihat manusia dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Hudzaifah dapat dari Nabi Muhammad. Dia bisa tahu. Sahabat-sahabat dulu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kadang-kadang takut dirinya munafik atau tidak. Takut karena kadang-kadang kita tidak sadar mempunyai sepak terjang seperti sepak terjangnya orang munafik. Abu Bakar bertanya, ya Hudzaifah, apakah aku ini munafik? Dia tidak pernah berbicara. Kalau Hudzaifah bilang diam, namanya tidak ada alamat munafik. Wa subhanallah, suatu hari Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tahu bahwa ada di sekitarmu ini orang-orang munafik. Kenapa engkau tidak hukum mereka dan tidak tangkap mereka ya Rasulullah? Dia Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Hudzaifah, sesungguhnya aku tidak ingin terdengar nanti di telinga-telinga umatku bahwasanya Muhammad telah memukul orang yang ada di sekitarnya. Biar mereka munafik, walaupun kami tahu itu berubah dengan sepak terjang Nabi Muhammad ini. Orang-orang yang berada dulu yang munafik, Rasulullah terus memberikan rahmat, walaupun tahu ini begini, ini begitu, dia terus memberikan kasih sayang. Berubah semuanya menjadi prajuritnya Nabi Muhammad, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Inilah sepak terjang Nabi Muhammad yang penuh rahmat tersebut, yang penuh kasih sayang. Mau tahu alamat munafik? Alamat munafik tingkah lakunya dan sepak terjangnya, akibat. Ini Islam melihat dari akibat perilakunya, bukan dari sebab perilakunya. Akan tetapi akibat dari sepak terjangnya dan perilakunya adalah perpecahan. Setiap satu gerakan, perkataan, pandangan mata, pendengaran, jikalau akibatnya perpecahan dan mengakibatkan satu perpecahan, sesungguhnya sepak terjang tersebut adalah sepak terjang orang munafik. Hati-hati. Dan semua sesuatu sepak terjang yang mengakibatkan persatuan dengan sebab apapun, tapi akibat dari sepak terjang kita persatuan. Ini amalan-amalan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Jadi pandanglah setiap sepak terjang kita, pandanglah dari setiap gerak-gerik kita. Sebelum kita bergerak, kita pikirkan dulu akibatnya apa. Apakah akibatnya persatuan umat Nabi Muhammad? Apakah perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi
Marilah kita saling membagi rahmat di muka bumi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Inti dari rahmat adalah persatuan. Akibat dari menyayangi apa? Adanya timbulnya persatuan. Dan tidak ada persatuan yang kekal dan abadi kecuali bersatu dalam keadaan iman. Mencari satu tujuan ini, ridhonya Allah, mencari ridho. Rasulullah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Jikalau engkau mau menyatukan hati manusia dengan mengeluarkan kekayaan dunia dan seisinya, tidak akan sanggup kau satukan hati manusia. Akan tetapi Allah yang menciptakan dunia dan sejagat raya ini saja yang akan bisa menyatukan hati manusia dengan satu tujuan ini. Pejabatnya, ulamanya, habaibnya, penduduknya, rakyatnya, kita ajak, ayo kita mencari ridho. Titik inilah yang bisa menyatukan hati manusia. Titik inilah yang akan mengakibatkan segala perpecahan yang akan timbul. Dan yang timbul dikarenakan ributnya manusia dengan keadaan dunia, seperti yang telah dilakukan dan ditanyakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Aina nas?" Ketika dia mau mengajar, ketika dia membuka majelis, dia menjerit di depan jalan, "Mana manusia? Kemana manusia?" Berkata salah satu muridnya, "Ya Habib Ali, an-nas fil gas." Manusia sedang sibuk dengan piala, wahai Habib Ali. Menangislah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi karena menginginkan rahmat, menginginkan kasih sayang yang ada pada dirinya untuk umat Nabi Muhammad SAW, hingga tidak tertipu dengan cengkraman dunia ini. Wahai muslimin, wahai hadirin, marilah kita berkumpul di majlis-majlis meraih rahmat Allah, mengambil sifat-sifat yang mempunyai makna rahmat, mengambil sepak terjang yang dididik oleh Nabi Muhammad, yang mana akibat dari sepak terjang tersebut persatuan. Dan jikalau kita dapatkan persatuan, rahmatlah yang turun, keberkahanlah yang turun, pertolongan Allah lah yang akan turun di muka bumi ini. Walaupun kita tidak sadar, walaupun kita tidak menjangkaui sesuatu tersebut, akan tetapi sesuatu tersebut akan didapatkan dan akan terjadi. Karena yang memberikan rahmat dan yang mendukung dari dakwah ini dan persatuan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Nabi Muhammad. Dulu ada seorang bapak, dengarkan ceritanya. Seorang bapak yang mendidik anaknya. Si anak ini mempunyai niat, mempunyai kemauan, tapi belum kuat. Himmahnya, kemauannya belum dikuatkan dengan satu hubungan. Ini semuanya harus pakai hubungan. Mau kuat hubungan. Si bapak bertanya, "Wahai anak, engkau bisa atau tidak membawa paku yang besar?" Dibilang tidak bisa. "Wahai bapak." "Tidak anakku, engkau pasti bisa." "Tidak bisa wahai bapak, berat. Coba engkau diangkatnya." "Tidak bisa." Diulang 3 kali. "Wahai bapak, engkau katakan bisa, tapi ternyata aku tidak bisa." Dibilang, "Wahai anak, engkau sudah berusaha?" "Sudah berusaha." "Tidak bisa aku angkat batu itu." "Kenapa engkau tidak minta tolong dengan aku, wahai anak? Sesungguhnya jikalau engkau minta tolong kepadaku, aku akan angkat. Dan itulah usahamu. Itulah usahamu dan kekuatanmu karena engkau mempunyai hubungan dengan Bapak. Walaupun engkau lemah, tapi ada hubungan dengan orang tua." Dan dia langsung katakan, "Wahai anak, jikalau apa yang kau hayalkan ketika engkau berjalan ini dari hasil perjalananmu, aku hayalkan aku bisa mendapatkan dari perdagangan ini dan perjalananku,
dalam 1 bulan bisa menguntungkan uang 100 dirham. 100 dirham. Tidak akan bisa lebih, tidak akan bisa lebih, wahai Bapak. Walaupun kau keluarkan kekuatannya full-fullnya, dia bilang aku bisa mendapatkan 150 dirham dalam 1 bulan. Kalau aku keluarkan kekuatan semuanya. Apakah engkau ingin, wahai anakku, mendapatkan kekuatan dan mendapatkan hasil lebih dari kekuatan akalmu, lebih dari kekuatan badanmu, lebih dari 150 dirham? Mau, wahai bapakku, siapa yang tidak mau? Dia bilang, angkat, mintalah kepada Allah yang kekuatannya tidak terbatas, yang kehebatannya tidak bisa kita ukur. Bahkan zatnya Allah menunjukkan kesempurnaan kekuatan dan kehebatan Allah. Pandanglah, wahai manusia, di mana aku? Kita tidak akan bisa mengetahui di mana Allah. Melihat wujudnya tidak sanggup, karena Allah mau tunjukkan kekuatan. Tidaklah satu kekuatan yang bisa dipandang kecuali bisa diukur. Adanya Allah dan tidak bisa kita lihat adalah satu lambang kesempurnaan Allah, bukan lambang kekurangan, tapi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi kita, yang dekat dengan kita, tapi kita tidak bisa memandang dan mengukur kekuatan tersebut. Jika engkau ingin mendapatkan sesuatu jangkauan yang dahsyat, sesuatu angan-angan yang di luar kekuatanmu dan akalmu, angkat, minta kepada Allah. Berdoalah, berhubunganlah dengan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, jangan kalian berpecah belah. Wa la tafarraqu, jangan ada yang berpecah belah. Ini resep dari Allah. Ini resep dari Allah ketika umat Nabi kebingungan mencari kekuatan untuk bagaimana bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Berpegang dengan tali Allah, yaitu Nabi Muhammad dan pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ketika mereka sedikit, Nabi Muhammad dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Apa Allah bilang? Ya Muhammad, berjalanlah kau dengan benar. Berpegang sama Allah, berjalan dengan benar. Wa iyakidu kaida fa'kidu kaida. Jikalau ada di sekelilingmu membuat satu tipu daya, engkau jalan saja dengan yang benar. Aku akan membuat tipu daya. Cukup bagi kita ketenangan ketika mendengarkan Allah mengatakan fa'kidu kaida. Aku nanti ya Muhammad yang membuat satu tipu daya untuk mereka tersebut. Allah. Kita cuma diwajibkan untuk berjalan terus di jalan yang benar, mencari ridho Allah, berpegangan dengan talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan takut dengan perjalanan. Di tahun baru ini, selain misi kita bersatu dan menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga di dalam dakwah kita bukan cuma main-main, akan tetapi ada satu tujuan, yaitu bagaimana umat ini menjadi bahagia dengan ketenangan rahmat yang disebarkan oleh para salihin, oleh majlis-majlis ta'lim, oleh para pedagang, oleh para pejabat, hingga makna persatuan timbul di tempat ini. Dengan ini dan dengan langkah inilah kita akan langkah di setahun ini. Dan bagi yang melangkah, khususnya kepada saya sendiri dan kepada ahli bantah, agama ini butuh perjuangan. Dan jangan putus asa atau takut dengan perjuangan. Jangan kita takut. Kadang-kadang kita takut ketika kita tampil, atau ketika kita mau maju, atau kita mau melangkah di dalam satu langkah, baik itu dengan misi apapun. Takut berbuat salah. Siap maju, siap berbuat salah. Setiap orang yang maju pasti dia berbuat salah. Pasti dia akan merasakan satu kesalahan, yang mana kesalahan itu bukan kehancuran dia. Akan tetapi umat, dukungan umat, dan keadaan
Tidak mungkin seorang pedagang ini menjadi maju kecuali kau tanyakan berapa kali dia berbuat salah, berapa kali dia kena tipu orang, berapa kali pengalaman ini menimpa kepada dirinya. Akan tetapi dengan itulah dia menjadi kuat, dengan itulah hatinya menjadi mantap, dengan itulah sepak terjangnya menjadi baik, dididik oleh kesalahan. Ilmu kesempurnaan itu adalah ilmu kesalahan. Ketika kita berbuat salah, kita menjadi sempurna dikarenakan ada kesalahan. Dan jangan sampai bayangan kesalahan tersebut membayangi diri kita hingga kita tidak berani maju ke depan. Baik itu pedagang, baik itu pejabat, baik itu ulama dan lain-lainnya. Jangan pernah kita dibayangi oleh kesalahan kita. Nabi Muhammad berkata dengan sahabatnya, wa atbi'il hasanah sayyi'ata hasanah tatambuha. Jikalau engkau berbuat salah, cepat-cepatlah engkau berbuat baik, karena kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Tinggalkan ini kesalahan dengan berbuat baik. Bayangannya jangan kita lihat, harus kita ke depan terus, harus kita maju. Himmatul rijal tuhdimul jibal. Kemauannya seorang laki-laki yang benar, seorang pemimpin rumah tangga yang benar, dia akan bisa menghancurkan gunung. Kemauannya, gunung pun akan jadi wadah karena mempunyai himmah yang besar. Man jadda wajah. Barang siapa sungguh-sungguh akan dapat. Tahun kemarin ada musibah, ada bala, ada kesalahan langkah yang kadang-kadang membuat kita hancur dan hilang harapan. Hingga di tahun ini mungkin kita mau memandang masa depan tidak sanggup. Ibu-ibu atau hadirin semuanya hadir tempat ini, kadang-kadang saya dan kalian tidak sanggup memandang masa depan dikarenakan ada salah langkah, ada salah pikiran, atau dikarenakan satu kelemahan yang kita miliki. Jangan pernah berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Ingat semuanya muslimin, kita ini muslim. Karena sifat putus asa dengan rahmat Allah, Allah firmankan, adalah dimiliki oleh orang-orang kafir, orang pengikut Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad tidak pernah putus asa, terus ke depan. Walaupun satu dunia ini sepertinya mau menghancurkan dirinya, terus dia mantap, karena dia tahu langkahnya mau mencari ridho Allah. Langkahnya ini benar, niatnya ini baik. Dengan sepak terjang yang penuh rahmat tadi, dia terus langkah dan terus bertahan. Bertahannya seorang mukmin adalah kekuatan mukmin itu tersebut. Dengan dia bertahan, yang mempunyai memiliki menjadi kepala rumah tangga bertahan terus. Dengan memandang kehidupan ini ada sesuatu yang baru. Habib Ali Habsyi mengatakan ke hadapan muridnya, kulla yaumin atwah jadid. Setiap tahun ada pemberian yang baru. Kenapa sekarang pikiran kita, hati kita tertutup memandang dunia ini? Ada rezeki yang baru dari Allah, ada nikmat yang baru dari Allah. Jangan kita takut gara-gara kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita atau pemimpin di umat, dikarenakan banyaknya ancaman, banyaknya cengkraman yang jiwa kita dan merasakan ada satu kegagalan dari perjalanan kita. Jangan. Kita harus tidak berputus asa, terus berjalan. Seorang muslim harus berani maju. Pemimpin rumah tangga dan dia muslim, umat Nabi Muhammad, maju ke depan. Pikirkan rumah tangga, pikirkan kewajiban. Yang menjadi pejabat harus kuat menjadi pejabat. Alhamdulillah pejabat kita muslimin. Kalau berubah orang kufar, bagaimana hal keadaan umat Islam? Agak harus kuat semua. Maju dengan kekuatan jiwa. Maju harus kekuatan bergantung dengan Allah. Semuanya akan merasakan takut kalau kita tidak bergantung dengan Allah. Tapi dengan bergantung dengan Allah, insya Allah rasa takut tersebut Allah hilangkan dan Allah jaga
si hamba ini dari segala ketakutan, karena dia berhubungan dengan Allah. Dan kekuatan yang tidak terbatas tersebut akan mencukupi hajat-hajat kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, Allah bilang, dia serahkan, tidak sanggup kita pikirkan rizki untuk anak kita, rizki untuk perjalanan kita, untuk kehidupan kita, atau perjalanan yang kita pikirkan, tidak sanggup. Bungkus itu masalah, serahkan kepada Allah. Serahkan langsung, ya Allah, tolong ya Allah, dan terus bertahan. Terus kita menjalani apa yang ada. Kalau kita tanyakan di akhir khutbah ini, saya akan katakan, kalau kita tanyakan kepada penemu, baik itu penemu lampu, atau penemu mesin-mesin yang ada, atau penemu pesawat, kita tanyakan apa yang menjadikan mereka sukses dan menjadi profesor, hingga mereka, jasa mereka dimuliakan oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Dia katakan, karena kami dulu senang bertahan untuk takutin. Dia tadi tidak tahu tujuannya kemana. Kalau kita pikirkan mau buka bisnisan, jangan terlalu banyak menghayal, nanti setahun lagi bagaimana, 5 tahun lagi bagaimana nih keadaannya, 10 tahun lagi. Berjuang saja. Dengan kita ngata bergeraknya, nanti timbul tanda. Ada tanda sendiri. Ada satu penemuan dalam wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Penemu TV aja, penemu lampu saja Allah berikan jalan keluar. Akhirnya dia menemukan satu alat yang mana bisa menerangkan manusia. Apakah penemuan itu mereka sadari dan mereka lihatkan? Tidak. Mereka langkah dengan mengatak-utik yang ada di muka bumi ini, baik itu dari kekuatan kimiawiah yang ada di muka bumi ini. Ketika mereka lihat, ini alat bisa menerangi, ada tanda, ada satu jalan keluar yang timbul. Begitu juga yang bertahan di perdagangannya, baik itu pejabat dan lain-lainnya, dan ulama yang bergerak di majelisnya, bertahan, terus berjuang, nanti ada jalan keluar. Tidaklah satu perjalanan itu langsung jelas ada, itu hasilnya segini-segini. Hasil perjuangan ini akan datang. Semuanya butuh perjuangan dan kesabaran dan terus istiqomah. Al-istiqomah khairan min alfi karam. Orang yang istiqomah terus lebih baik daripada 1000 karam. Karena istiqomah lah yang akan mendapatkan satu rahasia dan sir. Mungkin pesan-pesan ini saja yang kita pesankan khususnya kepada diri saya dan kepada saudara-saudara kami ini, untuk terus berjuang dan tidak pernah berputus asa dan menciptakan persatuan. Karena ini persatuan lah yang akan membuatkan kita timbul dari sini kadang-kadang tangga-tangga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah satukan kita semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan majlis ini Allah jadikan majlis yang penuh barokah. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah, dan tempatkanlah kami ya Allah di tempat yang Engkau ridhai ya Allah, yang Engkau sayangi ya Allah, yang mana di situ tempat turunnya rahmat-Mu ya Allah, dan kasih sayang-Mu dan pertolongan-Mu ya Karim. Ya Arhamar Rahimin, kami bersandar dengan kedermawanan-Mu ya Allah, kami bersandar dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangilah hamba-hamba-Mu ini ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, ampunkan dosa kami yang telah lalu ya Allah, dan jaga kami dari maksiat di tahun ini ya Allah. Jaga kami dari segala bala, jaga keluarga kami ya Allah, jaga sahabat kami, anak kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang berhubungan dengan kami ya Allah, dari segala bala dan fitnah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah makna daripada majelis ini terus sampai di akhir zaman ya Allah mempunyai makna persatuan. Satukan umat muslimin ya Allah, satukan jiwa umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, yang bisa menyatukan hati manusia, Engkaulah yang bisa menyatukan hati manusia. Satukan hati kami sesama muslimin ya Allah, di dalam perjuangan ini ya Allah, membagikan rahmat ya Allah. Ya Allah, sempurnakan
Jikalau rezeki kami tidak ada-adakan ya Allah. Jikalau rezeki kami ya Allah sedikit, banyakkan ya Allah. Jikalau rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Dan berikanlah keberkahan di rezeki kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami hingga kami bisa melihat masa depan kami ya Allah. Bukakanlah jalan keluar di kehidupan ini ya Allah. Untuk keluarga kami, untuk kota ini ya Allah, untuk perjalanan kami ya Allah, untuk perdagangan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemakmuran kepada muslimin ya Allah. Baik itu di rezekinya, baik itu di anaknya, baik itu di keluarganya, baik itu di majelisnya ya Allah. Ya Allah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wa ya akramul akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Mulai detik ini, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad maju, mengaku umat Nabi Muhammad bersatu, hatta bersatu kita beli, bersatu saja berhubungan kita tidak mau. La ilaha illallah. Bagaimana mau mendapat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Abghadul rijal ilallah al-aratul khisal. Allah paling benci dengan orang yang tidak senang dengan persatuan, senangnya ribut saja. Mari kita ciptakan sepak terjang yang akibatnya persatuan kita semuanya dan umat Islam semuanya. Mulai detik ini harus bergerak. Al-harakah mau berkah. Jangan ada putus asa. Yang menjadi pemimpin rumah tangga belum dapat kerjaan, tahun ini ada yang baru dari Allah. Harus kita mainkan jiwa kita, hati kita dengan Allah. Saya mendapatkan satu ijazah, yang mana ijazah tersebut dari Habib Zain bin Ibrahim Smith. Di dalam kitabnya dia sebutkan dan dia kasih ijazah kepada kita murid-muridnya waktu itu. Ada dua sesuatu yang saya insya Allah, yang mana mudah-mudahan dapat berkah untuk saya sendiri dan untuk hadirin semuanya. Bukanlah saya berdiri ini lebih baik, tidak. Kebenaran kita dipercayakan untuk bersuara, kita bersuara. Mudah-mudahan ada lantunan hidayah Allah, karena tidak ada sesuatu kebaikan kecuali dari Allah. Jadi pandanglah yang baik ini dari Allah SWT, dari Allah yang mau memberikan satu volume. Mungkin ada di antara kita bingung mencari hidayah, Allah berikan volume ini hingga suara itu ada di hati kita dan ada di telinga kita. Itulah dari Allah untuk kita. Satu ijazah untuk dikabulkan hajat kita, baca 16.000 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 16.000 mungkin berat. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang ngarang murid Habsyi, dia bilang, man kana lahul hajah, barang siapa punya hajat, duduk dia, dan kalau bisa ada wangi-wanginya, ada wangian, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. 400 dah sampai setengah jam, 15 menit sudah kelar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan nikmat dari wakil kehidupan kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulai detik ini tidak sanggup bungkus, kasih. Jangan jadi takut. Nah, bungkus. Kalau kita lihat bagus ini benar, bungkus. Cari ridho Allah, bersandar sama Allah, minta jalan keluar dari Allah Taala. Masalah di depan ini, tahun yang kita hadapi ini, jangan takut. Kita harus tampil, harus maju. Dapat satu posisi pekerjaan, naik dulu. Nanti ada tangga lagi. Jangan kita mikir, oh ini gaji 300.000, malas aku kerja. Oh gajinya cuma kecil, ini harus kerja keras. Hidupnya harus kita bekerja keras hingga mendapatkan sesuatu yang baik. Naik tuh. Ada pekerjaan apa di hadapan kita masuk
ada tanggal gitu. Naik lagi gitu. Katakan tidak ada tanggal gitu. Itulah inti dari ceramah tadi. Untuk tidak berputus asa, yang ada harus kita lakukan, harus kita bergerak, harus kita berbuat. Man yujahid yusyahid. Barang siapa berjuang dia akan menyaksikan perjalanan itu insyaallah. Jadi 450 kali minta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada kiblat, punya wudu, kalau bisa ada yang bau, bau wangian. Karena Allah senang, malaikat senang dengan wangian. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Jikalau kepanjangan, minta maaf dengan kepada hadirin ibu-ibu jikalau kepanjangan. Mudah-mudahan sesuatu ini bermanfaat untuk kita di kehidupan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya saya tidak pantas berdiri di hadapan orang yang banyak lebih tua dari saya, yang banyak pengalamannya, yang mungkin banyak memiliki ilmu, akan tetapi perintah dari ahli montar dan sahibul bait yaitu Muhammad Nur untuk berdiri di depan hadirin. Mudah-mudahan dapat berkah dan rahmat Allah kepada diri saya khususnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mendengarkan tausiah dari Abdul Rahman bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk bisa kita mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Jadi amin, Allahumma amin. Sebelum kami tutup, kami mengumumkan kepada hadirin wal hadirat bahwa Majelis Ta'lim Nuruddin insyaallah bekerja sama dengan Travel Awan Zahira yang berpusat di Samarinda mengadakan atau melaksanakan perjalanan umrah dan haji. Jadi yang ingin ada minat, ingin umrah atau berhaji plus bisa mendaftar di kantor kami di sekitar kami di Jalan Sudirman nomor 6 RT 7. Dan juga sebelum kami tutup juga kami mengundang hadirin wal hadirat untuk bisa menghadiri resepsi atau resepsi pernikahan atau perkawinan kami pada hari Minggu tanggal 13 dan malam Minggu atau malam Ahad tabligh akbar yang insya Allah akan diadakan di Samarinda di Islamic Center. Islamic Center yang insya Allah bersama Habib Abdul Rahman bin Syihab. Jadi kami mengundang semuanya yang hadir dan hadirat pada malam hari ini untuk bisa menghadiri acara tabligh akbar yang insya Allah akan diadakan di Islamic Center bersama Al Habib Abdul Rahman bin Syihab pada malam Minggu ini tanggal 12 malam atau Sabtu malam. Jadi kami harapkan insya Allah yang hadir lebih banyak daripada yang ini, jadi lebih meriah daripada kami ini, karena kami ini baru pertama kali, jadi mohon maaf saja. Ini saja dan juga kami tutup dengan doa. Kami mintakan kepada Bapak Haji Ali Mustafa untuk menutup doa. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشيخ عبد القادر جيلاني سماعي حضرة الشيخ صدى بنجاري سماعي حضرة الشيخ عبد القادر سماعي نعم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'man fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala Muhammad ya wali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah ya Allah ta'ala ta'ala wa ila tafsirana wa tarhamna wa nakunna minal khasirin. Rabbana fil lana wa la ikhwana alladhi sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa idza maridun fa huwa yasfir. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad. Allahumma bihamdil Fatihah wa syiril Fatihah ya fadzal wa bi
يغفر ويرحم ويا دافع البلايا الله ويا دافع البلايا ويا دافع البلايا الرحيم ارفع البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشفاء من بلدنا الله خاصة ومن بلدان سمعنا على كل شيء قدير اللهم إنا سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وحياة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة برحمتنا في رضا موتنا اللهم هون علينا في شرارة الموت ونجنا ربنا في شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhir acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan beribu terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita bertemu pada saat dan acara yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.